Siap laksanakan. Mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali melalui room group, room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat yang dikawal oleh evaluator yang ganteng-ganteng, ya, Pak Acep dan Pak Resa. Ya, kemudian kalau Zoom ini siapa? Ibu Emi atau yang lainnya, atau yang dari Kabupaten Banggai. Ya. Oke. Belum berani tampilkan layar, Pak De. Iya. Iya. Oke, karena kesibukan Bapak Ibu evaluator ya. Ya, silakan aja melaksanakan kegiatan masing-masing. Kasih jadi co-host saja ini pesertanya, Pak. Karena kita mau malam mingguan ini sampai jam 9 tuh orang di Zoom. Oke, terima kasih ya. Seharusnya kemarin di pagi hari jam pertama karena ada ujian PKA sehingga adik-adik harus mundur di hampir malam minggu lah gitu ya. Ya sudah tidak tenang ini yang punya janji-janji dengan pacarnya ini Soher deh, belajar sore lagi. Ya, tapi kita selesai cepat saja ya. Makanya ini evaluator saya suruh pulang supaya kita cepat selesai. Oke, kita lanjutkan dengan pertemuan yang pertama kemarin. Ada penugasan untuk adik-adik semua dan penugasan itu sudah dikirim oleh ketua kelompok Bu Ayu. Jadi penugasan kelompok sudah dikirim Bu Ayu dua hari lalu kayaknya ya. Memang rajin-rajin nih anak Latsar ini. Oke, kami persilakan kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang mewakili. Kemudian dilanjut kelompok 1. Kelompok 2, Pak. Iya, kelompok 2 duluan. Baru kelompok 1. Ibu Ayu, saya yang tampilkan materinya. Yang share Pak Lukman, yang presentasi siapa? Kebetulan kalau presentasinya Pak untuk kelompok 2 kita berbagi ya. Iya, silakan bagi masing-masing. Iya. Saya share dulu ya Pak. Iya, silakan. Ada juga ini evaluator namanya Nawas ya, Nawas gitu. Nawas ini produknya siapa? Nawas Zoom Morowali Utara, Pak De. Morowali Iya, Pak De. Utara. Ya. Memang akun ini nama-namanya udah mulai Pak De, udah mulai kacau nama-namanya. Tapi kapan hari Nawas Zoom Bu Emi yang muncul? Angkatan 88, Pak De. Morowali berarti, Pak De. Morowali Utara barangkali. Oh, Morowali Utara dengan Morowali itu Nawas. Iya, Pak Reza ya. Nawas Cita bukan Pak Reza? Iya, Nawas Cinta. Angkatan 90 yang Nawas. Morowali. Iya, Bu Emi kan yang mendampingi malam-malam itu. Iya, Morowali itu Pak, angkatan 90. Oh, iya. Sudah muncul Pak.
Slide-nya dibuka dulu sebetulnya, baru masuk share screen. Ini menu Mas Ian, Pak. Coba keluar ulang. Baru dibuka filenya. Buka file baru share screen. Sudah muncul. Sudah proses, Pak. Nah, sudah. Baik. Sudah ada, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil tugas kami, yaitu mengidentifikasi mencari masalah atau isu. Dalam pemaparan ini kami membagi tiap diwakili oleh beberapa teman-teman kelompok 2. Yang pertama, untuk masalah yang kami dapat disampaikan oleh Pak Hairul SSI. Kemudian untuk kasus, kemudian identifikasi masalah disampaikan oleh Pak Dian. Kemudian yang kedua, Ibu Ayu. Untuk Ibu Ayu, penyebab masalah. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya disampaikan oleh Ibu Selasni. Baik, kita ke permasalahan yaitu disampaikan oleh Pak Hairul SSI. Kepada Bapak, Kak, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan kasus yang kami angkat pada tugas kelompok kali ini. Kami mendapat sebuah kasus yang bersumber dari kompas.com pada pada hari Sabtu 16 Januari 2021, itu tentang mabuk di tempat karaoke saat PPKM, oknum PNS diturunkan pangkatnya. Dalam pemberitaan ini terdapat sebuah kasus yang menurut kami pantas untuk dibahas dan didiskusikan pada tugas kali ini. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Berikutnya kepada Pak Dian, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya langsung saja. Dari permasalahan tersebut kita identifikasi masalahnya secara kelompok kemarin. Yang pertama, identifikasinya di sini minimnya kesadaran warga Indonesia terkait pandemi, bukan hal yang baru. Tidak bisa dipungkiri banyak warga masih belum percaya akan adanya pandemi COVID-19. Jadi kita tahu bersama bahwa sekarang ini pandemi ini adalah wabah yang merajai termasuk wabah yang mendunia, termasuk di Indonesia. Tetapi dalam hal ini banyak sekali juga warga yang pro dan kontra. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Namun tidak adil jika kita hanya menyalahkan warga yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Bisa saja ada faktor lain atau ada oknum-oknum yang harusnya diawasi, tapi ternyata yang harusnya mengawasi ternyata mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Slide-nya Bapak ini gelap ini. Seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya warga saja yang melanggar protokol kesehatan, tetapi ada juga sebagian oknum yang harusnya
mereka yang mengawasi atau memberikan teladan ternyata mereka juga yang melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan terkait dengan permasalahan ini. Dicontohkan tadi di sini oknum PNS itu mabuk-mabukan di tempat karaoke sehingga diturunkan jabatannya. Contohnya di sini di PNS ini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terkait pelanggaran protokol kesehatan ini, PNS yang bersangkutan karena dia berkaraoke ditemani oleh lady escort atau LC atau pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan. Hal ini disayangkan sebagai contoh malah mereka yang melakukan seperti itu. Kemudian lanjut. Pak Lukman, lanjut slide berikutnya. Siap. Sudah. Nah, di sini kita menganalisis penyebab masalahnya. Yang pertama, penyebab masalahnya ini kurangnya rasa prihatin dan kepedulian terhadap negara, khususnya di daerah pelaku. Di daerahnya, perilaku PNS tersebut memperlihatkan sikap acuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian penyebab yang kedua, kurangnya kesadaran sikap melayani warga Indonesia, malah berperilaku sebaliknya, yaitu membahayakan kesehatan dan keselamatan bersama. Dalam hal ini, oknum ini tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, kurangnya ketegasan pimpinan kepada bawahannya yang lalai akan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap ASN di daerah yang menyebabkan banyak ASN masih menganggap remeh terhadap aturan. Dan yang terakhir, kita lanjut ke teman berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dian. Kami lanjut ke Ibu Ayu. Silakan kepada Dr. Ayu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian solusi yang dapat kami berikan yaitu pertama, diperiksa kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS tersebut, baik dari hukuman ringan, sedang maupun berat. Kemudian dilakukan pembinaan khusus bagi PNS dan pimpinannya, serta melibatkan PNS lain di daerah tersebut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, pemerintah daerah tersebut dan PNS yang bersangkutan membuat pernyataan permintaan maaf kepada warga sekitar dan berjanji tidak akan lagi memberi contoh yang buruk kepada warga. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Selasmi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ulang, lupa di-unmute. Keterkaitan kasus dengan aneka, di mana ada akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, integritas, kepercayaan, tanggung jawab. Selanjutnya ada komitmen mutu, efektif, dan mutu. Selanjutnya ada nasionalisme, di mana di dalamnya itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial. Ada juga anti korupsi, peduli, disiplin, tanggung jawab. Dan etika publik, yaitu nilai-nilai Pancasila. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selasni. Itulah pemaparan kami dari kelompok 2
berikutnya barangkali tanggapannya Pak. Mohon maaf Pak. Ya, silakan kalau ada teman yang menanggapi atau Baik. memberikan saran atau menambahkan, silakan. Untuk kelompok 2 barangkali cukup. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1, teman-teman kelompok 1 barangkali ada yang perlu ditanyakan atau saran atau masukan kepada kelompok teman-teman kelompok 1, kami persilakan. Oke, kalau memang tidak ada, coba dikasih ke atas Pak slide-nya. Pak Lukman, ya kasih. Oke, kelompok 1. Namanya Pak Lukman malah nggak ada di situ. Di kelompok 2 ya. Cuman Pak Herla, Budian, Budian. Soalnya di tempat saya Pak Dian ada 3 Dian. Oh iya, perempuan semua. Iya, ada Dian Safitri, Dian, pokoknya 3 Dian. Makanya itu apa? Terhabituasi dengan yang di kantor. Jadi Budian. Oke, terima kasih kelompok 2 ya telah mempresentasikan. Jadi saran untuk kelompok 2 di keterkaitan tadi, ini solusi terhadap apa itu? Keterkaitannya terhadap solusi atau terhadap peristiwa itu tadi? Ibu Ayu barangkali bisa menambahkan. Kan ada keterkaitan tadi, ya. Mungkin bisa dijelaskan kan tadi belum, ya ada keterkaitan tapi belum dijelaskan kayak. Ya kenapa akuntabilitas, apanya, di mananya yang akuntabilitas gitu. Apanya yang nasionalisme gitu. Di mananya, di cerita itu yang mana yang nasionalisme gitu. Oke. Mungkin kelompok 2 bisa menambahkan, silakan. Iya, izin Pak. Iya, silakan. Kalau pertama dari faktor penyebabnya dengan nilai-nilai akuntabilitas itu karena kurangnya kesadaran dari sikap melayani kepada warga Indonesia. Yang seharusnya PNS bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab dengan melaksanakan kebijakan, tetapi di sini malah berperilaku sebaliknya, yaitu membahayakan kesehatan bersama. Kemudian kurangnya juga integritas dalam diri PNS tersebut, sehingga mampu bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, terus kalau dari nasionalismenya itu tidak menerapkan nilai ketuhanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga menganggap mabuk sebagai hiburan, dan tidak adanya rasa persatuan untuk bersama-sama melawan pandemi, sehingga tidak mematuhi protokol kesehatan. Kalau dari segi penyebab dari yang berhubungan dengan etika publik, yaitu tidak adanya sikap sopan santun dan rasa malu, sehingga mabuk dan karaoke bersama lesi ekor dianggap sebagai hal yang biasa. Kemudian dari segi komitmen mutu, kurangnya ketegasan dari pimpinan kepada bawahan yang lalai akan protokol kesehatan pada saat pandemi, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap ASN-ASN di daerah yang menyebabkan banyak ASN yang masih menganggap remeh terhadap aturan. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan nilai slide, Pak. Anti korupsi. Yang berkaitan dengan anti korupsi itu tadi kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan fungsi ASN, yaitu fungsinya sebagai pelaksana kebijakan. Terus kalau yang berkaitan dengan solusinya, slide Pak. Nah, kalau solusinya dari segi akuntabilitas, bertanggung jawab
bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, menemukan nilai integritas dalam diri sehingga dapat bersikap dan berperilaku konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Nasionalisme itu menanamkan jiwa rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama dan menumbuhkan rasa persatuan untuk bersama-sama melawan pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan. Dari etika publik menumbuhkan sikap sopan santun sehingga untuk bersikap sopan dan rasa malu untuk bersikap di mana saja. Kemudian dari nilai akuntabilitas untuk komitmen mutu memberi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang berlaku oleh PNS baik ringan, sedang maupun berat. Dilakukan pembinaan bagi yang bersangkutan, pemimpinnya, serta PNS lain di daerah tersebut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari nilai anti korupsinya menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai ASN, yaitu menjadi pelaksana kebijakan. Oke. Makasih Bu Ayu ya, Bu Dokter. Ya itu yang saya maksud tadi ya. Atau saya yang lagi nggak concern tadi ya. Ternyata di solusinya ada gitu. Nah, dijelaskan. Gitu ya. Maaf Pak. Ya. Oke, Pak Maman tadi raise hand. Ada yang mau ditambahkan? Ya Pak, tadi mau tanya tentang kaitannya dengan nilai Pancasila, cuman sudah diuraikan tadi Pak. Sama Ibu. Ya, oke. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah ya, sekalian Pak dijelaskan Maman. tadi. Iya, sekalian dijelaskan. Oh ya, terima kasih Pak Maman. Ada lagi yang resen barangkali. Ibu Humrah. Oke. Silakan Ibu Humrah. Mute Bu, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cuma ini mau bertanya Pak, dari kelompok 2 tentang dari segi solusinya Pak. Kira-kira contoh pembinaan khusus bagi PNS itu seperti apa? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Iya. Siapa yang jawab? Saya atau kelompok 2? Oke. Sudah mewakili kelompok 2 ya. Pembinaan itu ada 3 kali kan ya, pembinaan khusus itu bagi ASN yang melanggar kode etik ASN. Ya. Yang pertama disuratin gitu ya, secara tertulis. Ya, diingatkan atas misalnya jarang masuk apa. Tapi kalau sebulan-bulannya saya enggak tahu persis. Kayaknya 1 bulan deh. Ya, bulan berikutnya disuratin lagi gitu ya. Kalau tidak diindahkan, sudah yang ketiga, bulan ketiga dipanggil, suruh datang. Jadi kalau sudah ketiga kalinya dia nggak indahkan juga, disuruh datang, panggilan orangnya harus datang, terus ada tindakan proses ke BKD, mau diapakan ini orang, dimutasikan sesuai dengan kesalahannya, dimutasikan atau diberhentikan. Ya, karena mungkin dia jauh, suami istri berjauhan sehingga dia sering ke tempat kerja suaminya gitu ya. Ya sudah, kasih solusi, pindah saja, dimutasikan. Solusi yang enak itu ya, ikut suami misalnya, karena sering bolos. Itu karena kan ya nggak boleh juga memisahkan suami istri terlalu lama kan. Kalau ada apa-apanya yang berdosa ini pimpinannya, menghalang-halangi orang bahagia gitu. Iya, tapi nggak tahu ya kalau misalnya si PNS ini sudah PNS mungkin 2 tahun berikutnya baru boleh ya mengusulkan pindah gitu ya, ikut suami. Tapi kalau menurut aturannya 10 tahun katanya, ya katanya. Tapi enggak, di dalam realisasinya ya mungkin bisa ditolerir. Gitu.
Ya, mungkin ada yang menambahkan, teman-teman punya pengalaman soal itu terkait dengan pertanyaannya Ibu Humra. Ya. Ya, jadi di solusi itu apa yang bisa kita lakukan, kapasitas kita sebagai seorang ASN, gitu ya. Ya, apa ya, minimal memberikan informasi-informasi ini sama orang lain ya. Jangan seperti ini loh, jangan seperti kasus ini gitu. Nanti kita diturunkan pangkatnya kita gitu. Ya, dan seterusnya. Hanya itu yang bisa saya respon, Bu Humra. Ya, makasih Pak Ahmad atas pencerahannya, Pak. Oke. Baik, barangkali masih ada dari Pak Ayatullah. Cukup mungkin ya. Oh, ada. Oh ya, silakan. Pak Ayatullah Pak barangkali. Ayatullah. Silakan Pak Ayatullah. Berarti ini banyak fansnya ini ya, banyak yang tanya. Tapi kalau sudah cukup waktunya mungkin bisa. Tidak, silakan Pak. Sudah disilakan sama Pak Lukman yang punya waktu ini ya. Silakan Pak Ayatullah. Iya, bisa dilihat Pak Lukman slide tentang penyebabnya, ada yang saya mau. Boleh, lihat. boleh, Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Ayatullah. Ya, ini saya cuma mau sedikit saya tanyakan ini tentang di komitmen mutu, analisis penyebab masalah. Nah, di sini kan teman-teman tulisnya itu kurangnya ketegasan pimpinan kepada bawahannya yang lalai akan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Yang kedua itu kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap ASN-ASN di daerah yang menyebabkan banyak ASN masih menganggap remeh terhadap aturan. Yang saya mau tanyakan, apakah memang ini kaitannya itu dengan komitmen mutu? Apakah memang betul-betul atasannya itu kurang tegas kah, atau memang kurang pengawasan? Yang saya coba tanyakan ke teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayatullah. Dari teman-teman kelompok 2, barangkali ada yang bisa menjelaskan dari komitmen mutu. Silakan teman-teman kelompok 2. Dari Pak Dian, barangkali ada Pak Dian. Siapa? Barangkali siap untuk menjelaskan dari analisis penyebab masalah Pak yang ditanyakan Pak Ayatullah. Komitmen mutu. Iya Pak. Silakan Pak. Begini, terkait dengan komitmen mutu berarti ini terkait dengan pelayanan, begitu ya. Mutu yang diberikan atau disajikan ke publik. Ketika seorang ASN itu melakukan suatu yang tidak memberikan contoh yang baik, itu berarti kualitas dari komitmen mutu itu otomatis menurun. Nah, dalam hal ini otomatis akan ketika seorang oknum PNS melakukan hal-hal yang demikian, pastikan otomatis yang pertama kali dipertanyakan itu apakah atasannya ini sudah memberikan peringatan sebelumnya atau sudah mensosialisasikan sebelumnya, apakah ada sanksi yang diberikan seperti itu. Karena mungkin ini tidak jelas diberikan kepada ASN-nya, sehingga mungkin mereka tanpa sengaja melakukan suatu pelanggaran sehingga berdampak pada komitmen mutu atau pelayanannya ke masyarakat seperti itu. Yang seharusnya dia memberikan contoh, maka malah dia yang melakukan seperti itu. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 2, dipersilakan. Dari teman-teman kelompok 2, barangkali ada lagi yang mau namakan. Silakan. Ibu Selasni atau Ibu Ayu atau Pak Heru, silakan Pak. Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup Pak Lukman ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi,
kepada Pak Ayatullah, tanggapannya Pak Ayatullah, silakan. Barangkali sudah puas dengan jawaban atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih Pak Ayatullah atas pertanyaannya. Kami kembalikan ke Pak Dr. Ahmad Yamin untuk mencerahkan kembali atau langsung ke kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 2 ya atas upayanya dalam diskusi kelompoknya. Jadi untuk pertanyaan Ayatullah gitu, ini kebijakannya tuh nggak holistik ya, kasarannya nggak mutu gitu loh, hanya sepihak gitu loh. Dari sisi sosialisasinya juga enggak semua orang tahu, dari sisi menggaungkan kebijakan itu loh. Jadi orang ya mungkin orang tahu juga dari sisi ketegasannya juga kurang ya, dari sisi sosial informasinya juga enggak semua ASN dengar, semua masyarakat. Dari sisi ketegasannya juga ya, kalau dia gaungkan semua orang tahu bahwa nanti akan diturunkan pangkatnya, orang takut kan. Ya mutu dari sisi kebijakannya Pak. Ya kebijakannya ya, karena ini komentar ya kurang mutu, kurang holistik, berbagai pihak dilibatkan, baru ada aturan itu. Tidak tiba-tiba aturan ada, orang lain belum tahu. Ya memang sih di pandemik ini dikit-dikit ada surat edaran. Ya kayak PPKM itu ada lagi. Jadi kita kan nggak selalu mengikuti. Mungkin dari sisi itu. Oke, terima kasih kelompok 2 dan kita lanjut ke kelompok 1. Silakan. Izin share screen, Pak. Iya, silakan. Ya baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil analisis kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Untuk itu, mengawali presentasi kami hari ini, dipersilakan kepada Ibu Humrah dan selanjutnya dilanjutkan oleh Laka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk memaparkan isu dari kelompok 1. Di sini isu yang kami dapat tentang korupsi dana bansos COVID-19. Mensos Juliari divonis 12 tahun penjara korupsi bansos. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan didenda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari para rekanan penyedia bantuan sosial atau bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Yang kedua, analisis penyebab masalah. Di sini saya akan mencoba memaparkan analisisnya tentang korupsi dana bansos COVID-19 terbagi atas 4, yang terdiri dari manusia, kebijakan, lingkungan, sistem. Di mana dari manusia itu terdiri dari monopoli kekuasaan, integritas rendah, keserakahan, dan gaya hidup hedonis. Dari segi kebijakan, contohnya hukuman tidak sepadan, celah korupsi tinggi, rantai birokrasi panjang, dan penyelewengan kebijakan. Dan dari segi lingkungan,
tidak diterapkannya zona integritas, adanya kesempatan, rasionalisasi, dan kepentingan politik. Serta yang terakhir dari segi sistem, contohnya kultur organisasi buruk, pengawasan yang lemah, pengadaan tidak transparan, dan database belum optimal. Keterkaitan kasus dengan nilai-nilai aneka. Nilai-nilai dasar yang pertama, akuntabilitas, ada terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, integritas, transparansi, dan konsisten. Di mana integritas itu kaitannya tindakan JPB atau yang bersangkutan tidak sesuai dengan perkataannya terkait pencegahan korupsi. Dari segi transparansi, proses pelaporan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tidak jelas dan tidak terbuka. Indikator konsisten, kaitan kasusnya tidak konsisten menjalankan perkataan dan perbuatan anti korupsi. Nilai dasar yang kedua, nasionalisme, indikator religius, kaitan kasusnya tidak menerapkan nilai ketuhanan dalam menjalankan tugas yang sudah diamanahkan kepadanya, serta melanggar sumpah jabatan. Indikator kemanusiaan, kaitan kasusnya tidak memiliki adab sebagai manusia, karena bantuan sosial COVID-19 ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Indikator keadilan sosial, kaitan kasusnya tidak adil dalam memberikan hak-hak masyarakat dengan memperkaya diri sendiri. Nilai dasar berikutnya tentang etika publik. Indikatornya penggunaan kekuasaan. Kaitan kasusnya menyalahgunakan kekuasaan sebagai menteri dengan menjalin hubungan dengan pihak lain untuk memperkaya diri sendiri. Konflik kepentingan, kaitan kasusnya memilih salah satu pihak swasta yang mungkin diuntungkan dengan proyek ini dan mendapatkan hadiah atau gratifikasi dari keuntungan terpilihnya pihak swasta ini. Indikator kepercayaan, kaitan kasusnya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar komitmen mutu, indikatornya efektivitas, kaitan kasusnya penyaluran bantuan sosial COVID-19 terlalu rumit, yang seharusnya bisa dilakukan dengan bantuan langsung tunai. Indikator yang kedua, inovatif, kaitan kasusnya penyaluran bantuan sosial COVID-19 ini tidak menggunakan teknologi informasi, sehingga data aliran dana tidak jelas dan meningkatkan peluang terjadi tindakan korupsi. Indikator mutu, bekerja tidak sesuai SOP, di mana SOP sendiri itu ya adalah standar operasional prosedur, sehingga komitmen mutu tidak dapat dipenuhi. Nilai dasar berikutnya anti korupsi, di mana indikatornya jujur, kaitan kasusnya tidak jujur dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah. Indikator peduli, kaitan kasusnya tidak peduli terhadap keadaan masyarakat yang membutuhkan dana bantuan sosial COVID-19. Indikator kesederhanaan, kaitan kasusnya gaya hidup hedonis, tidak pernah merasa cukup atas apa yang dimiliki. Iya, Ibu, cukup dilanjutkan dengan teman-teman yang lain mungkin, supaya bisa kebagian. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Yustika. Baik, terima kasih kesempatannya. Solusi penerapan nilai aneka. Nilai yang pertama, akuntabilitas. Solusi penerapannya, pertama, menerapkan zona integritas di lingkungan kerja sehingga dapat meminimalisir praktek korupsi. Kemudian meminta seluruh karyawan untuk membuat fakta integritas atas dirinya. Yang selanjutnya meningkatkan transparansi terkait program kerja yang sedang dilaksanakan, khususnya laporan keuangan. Hasil yang diharapkan terciptanya zona integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Kemudian nilai dasar selanjutnya nasionalisme.
Solusi penerapan nilai yang pertama mengadakan kegiatan keagamaan yang rutin untuk meningkatkan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa jika melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan secara berkala untuk meningkatkan peduli terhadap sesama. Dan melakukan program kerja sesuai dengan tujuan yang tepat, yaitu bantuan bagi yang membutuhkan untuk terciptanya keadilan sosial. Hasil yang diharapkan terbentuknya pribadi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Iya, Ibu. Mungkin boleh dilanjut sama yang lain supaya kita bagi-bagi materi. Soalnya yang pertama sudah sedikit lewat tadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yuyun. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh Pak Ayat. Slide-nya maju. Enggak. Silakan Ibu Yuyun. Solusi penerapan nilai aneka, nilai-nilai dasar, etika publik. Solusi penerapan nilainya menggunakan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan tugas yang dimiliki, melaksanakan program kerja tanpa diganggu dengan intervensi dari kepentingan pribadi, kelompok, atau atasan. Menolak secara sopan bila akan ditarik kepada sesuatu yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Hasil yang diharapkan, terbentuknya pribadi yang memiliki nilai etika publik yang baik dalam bekerja dan memimpin. Maju slide-nya Pak Ayat. Komitmen mutu. Solusi penerapan nilai melakukan perbaikan sistem pengawasan terkait hal penyaluran bantuan sosial COVID-19, menggunakan teknologi informasi untuk sistem pengolahan data yang dapat diakses semua pihak terkait dana yang disalurkan dan siapa saja penerimanya. Solusi ketiga, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang diterapkan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik secara efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan, tersedianya sistem pengawasan pengelolaan data yang transparan dan SOP kerja yang diterapkan dengan baik secara efektif dan efisien. Iya, yang terakhir Pak Ayat, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk solusi penerapan nilai aneka, nilai dasar anti korupsi. Untuk solusi penerapan nilainya, yang pertama itu tidak memberikan dan menerima gratifikasi dari stakeholder. Yang kedua itu jujur dalam melaksanakan tugas yang diberikan, khususnya terkait keuangan program kerja yang dilaksanakan. Yang selanjutnya, berani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi pada tempat kerja, serta pengawasan yang lebih ketat dalam mengawasi program kerja yang dilaksanakan. Hasil yang diharapkan itu terciptanya individu dan lembaga yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terbebas dari tindakan korupsi. Demikian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Ayat atas pemaparannya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 1. Kelompok 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand saja, nanti saya persilakan. Oke, yang pertama kepada Pak Dian Rukmono, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yamin, teman-teman semua. Saya ingin lihat slide ke-15 nih. Di atasnya ini, thank you. Ya. Di sini kan ada solusi penerapan nilai. Tidak memberikan dan menerima gratifikasi dari stakeholder. Kira-kira yang saya pertanyakan di sini, kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok 1 untuk memastikan bahwa ini solusi ini betul-betul tidak dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang seperti itu, supaya mereka
ini kan termasuk baru sarannya. Kira-kira apa langkah apa yang kira-kira harus dilakukan untuk bisa mencapai ini solusinya ini, tidak memberikan atau menerima gratifikasi dari stakeholder, supaya mereka betul-betul itu dirinya itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Dian. Dua yang ingin bertanya. Kalaupun tidak ada, untuk teman-teman kelompok 1, jika ada yang ingin menjawab, bisa langsung raise hand saja, nanti saya persilahkan. Yaitu Bu Yuyun. Ya, disilakan Bu Yuyun untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dian. Bagaimana dapat mengetahui untuk tidak memberikan dan menerima gratifikasi ya? Dalam hal ini, agar kita tidak dapat memberikan dan menerima gratifikasi, program yang dilaksanakan itu harus transparan dan sesuai SOP kerja. Di sini dibutuhkan kejujuran dari masing-masing diri dalam melaksanakan SOP kerja tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti ada yang memberikan atau menerima gratifikasi dari stakeholder tersebut. Demikian jawaban dari saya. Kepada moderator saya kembalikan. Atas jawabannya, saya kembalikan kepada Pak Dian. Mungkin sudah jelas atau ingin ada feedback, umpan balik lagi, saya persilakan. Oh, masih kurang. Untuk sementara siap, sudah cukup. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Yamin. Seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup Pak Maman. Kalau nggak ada yang nanya lagi di. Iya Pak. Ya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Yamin selaku pembimbing. Oke, terima kasih Pak Maman selaku moderator di kelompok 1. Silakan di stop share. Oke. Ya, menanggapi dari Pak Dian tadi, apa solusinya kalau gratifikasi? Ya, pimpinannya satu. Yang kedua, buat sistem aplikasi supaya mereka nggak ketemu. Ya, contohnya sekarang kan BPKAD. Ya, dengan OPD itu nggak ketemu. Ya, nggak ketemu antara OPD dengan orang BPKAD itu nggak ketemu sekarang ya. Ya, kalau dulu ya zaman dulu gitu ya, mesti harus ada amplopnya atau apa tuh, pemberian ya, gratifikasi atau apa itu, atau uang pelicin. Tapi ya agak sulit dihindari pada kenyataannya sih. Ya, misalnya ya ini rahasia umum juga, ngurus-ngurus kepangkatan apa gitu ya. Ya, kadang kita berusaha jujur, ada saja salahnya. Ya, ada saja dikembalikan gitu. Ya, daripada bolak-balik sudah jauh biar, walaupun saya tidak suka sebetulnya. Ya, tapi sebetulnya sebagai seorang ASN ya nggak karena itu. Ya. Semua orang itu kita layani. Ya, orang mau kasih kayak tidak, kayak itu kan sudah kita digaji. Ya, berkahnya.
Toh kalau kita nggak nuntut itu aja, orang akan memberikan kemanisan hati gitu ya, terhadap kita. Gitu. Iya, nggak tahu ini pemberian ikhlas atau gratifikasi ini agak beda-beda tipis. Sama dengan orang yang ngurus KTP. Rumahnya jauh dari Palu ya. Terus nggak mungkin berangkat sendiri. Sibuk gitu ya. Sudah minta tolong aja gitu ya sama ini krunya kependudukan, terutama anak-anak yang honor yang melayani di garda depan di pintu pelayanan langsung itu ya. Ya, sehingga makanya ini kependudukan untuk menghilangkan image itu ya, ya maka membuat aplikasi online kepengurusan dokumen kependudukan melalui Android. Tapi kalau umur Bapak, umur kolonial ini kan nggak terlalu tahu tentang IT. Kalau adik-adik kan milenial. Ya, ya jelas. Tapi maksudnya ini mengurangi, nggak bisa menghilangkan. Mengurangi. Ya, contohnya aja misalnya PCR online gitu ya. Bapak malas mau pilih yang manual. Iya, kecuali ada anaknya Bapak, saya suruh aplikasi online ini, PCR online, sudah baru mau saya. Tapi kalau saya sendiri, saya pilih yang manual saja deh, repot. Misalnya seperti itu. Yang seumur-umur Bapak ini banyak yang masih memilih manual. Gitu. Tapi kalau untuk adik-adik, ya dari generasinya adik-adik ini kan memang generasi yang tumpuan harapan adik-adik ini di ASN dan di masyarakat. Memang maunya pemerintah seperti itu. CAT ini adalah adik-adik yang ya punya kompetensi gitu ya. Iya. Tapi kekurangannya karena adik-adik ditahu orang-orang yang berkompeten, maka para senior-senior kita di kantor kita, ini loh Pak Mahman saja kan dia ini CAT, pasti bisa itu, banyak hal yang dia bisa. Ya, Pak Maman ya yang kerjakan ya, gitu. Pak Ayat ya yang kerjakan ya. Sudah tua kasihan, alasannya seperti itu. Padahal umurnya baru 40 lebih gitu. Ya, untuk Bapak dan Ibu guru itu yang semesteran itu apa? Evaluasi semesteran itu kan harus Excel ya. Apa? Harus pakai Excel itu menilai siswa di per semester itu. Ya, itu banyak guru-guru yang di atas 40-an nggak bisa gitu ya, nggak bisa pakai Excel gitu. Minta tolong adik-adik yang baru-baru ini loh. Akhirnya adik-adik yang baru-baru ini mengerjakan evaluasi semesteran jadi 2 kelas, 3 kelas ya. Karena demi Bapak Ibu senior. Ya, padahal senioritas itu mau dihilangkan memang ya, di ASN itu, diganti adik-adik ini. Ya itulah upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi gratifikasi dengan sistem yang sudah ditawarkan, tapi juga tidak bisa hilang. Ya pelan-pelan akan hilang. Malahan ada ini aktualisasinya teman-teman kita, anak-anak Latsar, salah satunya adalah ini antrian online di puskesmas. Tidak ada yang mau pakai itu aplikasinya. Itu pasien lebih suka datang langsung, ya, nggak familiar gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita nggak usah melihat itunya. Yang penting kita upaya untuk lebih maju, lebih baik. Ya. Ya kalau mikir seperti itu kita nggak berbuat nanti. Ya. Kita nggak berbuat. Oke, kita lanjut ke slide ya.
Oke. Ya. Jadi untuk kelompok 1 tadi jadi ada 2 hal di pemaparan tadi ya. Di kelompok 1 itu ada 2 hal yang dia tayangkan, dari sisi substansinya dan dari sisi nilai-nilainya. Oke. Jadi misalnya dari sisi substansi itu solusinya apa yang bisa ditawarkan? Ya, substansi gitu ya, misalnya ketegasan dan sebagainya. Terus dari sisi nilai-nilai, nilai apa yang ada di situ gitu ya. Ya, oke. Ya, kelompok 2 tadi juga solusinya memberikan nilai-nilai tapi nggak ada substansinya gitu ya. Atau ada di atasnya, saya kurang pas gitu ya. Nah, tapi yang jelas itulah adik-adik sudah dalam alur pikir analisisnya adik-adik sudah ada. Jadi mulai dari tentang stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rembasada. Jadi namanya judul adik-adik, judul itu harus ada fokus, harus ada lokus. Fokusnya tentang stunting, lokusnya Puskesmas Rembasada. Itu dalam memberikan gagasan pemecahan isu. Kalau di isu ini gagasan biasanya meningkatkan, bukan langsung peningkatan ini sudah judul ini. Ya, meningkatkan pengetahuan orang tua balita, terus judulnya peningkatan pengetahuan orang tua balita. Apa yang kita lakukan dengan agenda 2 dari tusinya kita, ya ini nggak usah lah ya, terlalu umum melakukan konsultasi dengan mentor. Kita cari yang kegiatan inti ya. Oke, misalnya ini kebetulan orang kesehatan. Ya, melatih kader cara mengukur panjang badan dan tinggi badan. Ya. Ini tahapannya survei lokasi. Ya. Maka keterkaitan aneka dengan tahapan kegiatan ini, jadi kegiatan kita di rancangan aktualisasi itu minimal 3. Setiap kegiatan tahapannya minimal 3. Ini tahapan ya. A, B, C. A, B, C ya, 3. Ya. Kemudian keterkaitan antara aneka dengan tahapan kegiatan itu nilainya minimal 3. Ya, minimal. Kalau adik-adik memberikan nilai hanya 2, itu kurang nilainya. Dianggap adik-adik tidak berusaha untuk menganalisis keterkaitan antara aneka dengan tahapan kegiatan. Ya, supaya ngetiknya enak ini dikasih garis, habis A ke B ini kasih garis gini, kasih garis. Ya, jadi kolom ini kasih garis. Oke, begitu juga tahap kedua, tahap ketiga misalnya menjelaskan, mempraktekkan cara pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Ya. Ini ada akuntabilitas, ada nasionalisme, dan etika publik. Nah, adik-adik kan dalam rancangan seminar rancangan nantinya dikasih waktu cuma 10 menit mempresentasikan.
Jadi ada kegiatan yang inti ya, misalnya penyuluhan ini ya. Ini misalnya. Ini melakukan penyuluhan kepada orang tua balita dan kader. Inilah yang kita jelaskan secara detail dalam yang kita jelaskan satu tahapan saja. Bahwa saya mengukur internalisasi aneka terhadap Bapak dan Ibu itu hanya melihat satu tahapan intinya. Ya, kenapa akuntabilitas, kenapa nasionalisme, kenapa etika pabrik, kenapa komitmen mutu. Maka kita jelaskan di sini secara detail, misalnya ini penyuluhan. Kenapa akuntabilitas, saya bertanggung jawab ya atas kasus-kasus yang terjadi. Ya, saya akan menurunkan angka stunting itu sehingga saya akan melakukan penyuluhan. Kenapa nasionalisme? Karena saya berpikir terhadap masyarakat. Ya, saya nggak mau di wilayah kerja saya semakin banyak orang stunting. Kenapa etika publik? Saya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Saya akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan bidan desa, dengan kader untuk membumikan pencegahan terhadap stunting. Apa keterkaitannya dengan komitmen mutu, dengan penyuluhan ini? Ada efektif, efisien, inovasi mutu. Saya akan meningkatkan kualitas SDM. Dalam hal ini ibunya balita ini sedini mungkin supaya tahu apakah anaknya punya gejala stunting atau tidak. Ya, sehingga terciptanya efektif dan efisien. Kalau pencegahan kan tidak memerlukan biaya yang banyak. Ada inovasi, hal-hal yang baru bagi masyarakat tentang stunting. Oke, seperti itulah yang adik-adik jelaskan ketika adik-adik di seminar rancangan aktualisasi. Dengan adik-adik menjelaskan satu tahapan saja di kegiatan inti, ya, penguji akan tahu bahwa adik sudah menginternalisasi nilai-nilai aneka. Ya, sudah nggak ditanya lagi tentang aneka, sudah. Ya, sudah. Oke, jadi adik-adik nanti penugasannya adalah ini yang dari agenda 1 itu kan ketemu sudah ya, fishbone-nya ketemu, kemudian kegiatan-kegiatan juga adik-adik sudah punya dengan tusinya masing-masing. Nanti membuat kegiatan. Ya, pakai format ini saja ya. Pakai format yang tadi. Ini saya sudah share kok sama Bu Ayu kan. Pakai format ini sampai di ini keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya enggak, terserah mau output mau diisi boleh, tidak diisi boleh, tapi isilah untuk latihan-latihannya. Ya, nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan dengan substansi. Tapi di keterkaitan terhadap substansi ini adik-adik memang ada dua hal ya. Dua hal yang terjadi. Nah, ada orang yang suka dengan kata kunci saja. Kepercayaan, tanggung jawab, gitu, transparan. Ada orang yang suka menarasikan. Dinarasikan panjang gitu. Ya, menurut saya nggak perlu. Nanti kalau ditanya baru kita jelaskan. Tapi ada orang ketika ditanya kan kadang gugup ya, blank gitu. Ya, berilah narasi tapi jangan terlalu panjang. Tapi kalau lebih baiknya kata kunci saja. Ya, itu untuk kegiatan tadi yang saya bilang minimal 3. Setiap kegiatan ada 3 tahapan.
dan setiap tahapan minimal 3 aneka. Itu nilai minimalis gitu ya. Kalau boleh di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di aktualisasi mungkin 5 gitu ya. Mungkin 5 ya. Karena di sini permasalahannya adik-adik kalau terlalu sedikit kita ini kan menerapkan nilai-nilai aneka di aktualisasi nanti ya. Jadi logik berpikirnya penguji itu melihat dari jadwal. Logik nggak jadwalnya ini peserta? Ini misalnya konsultasi dengan mentor cukup 1 hari. Nggak logik kan konsultasi mentor 4 hari, nggak mungkin kan? Ya. Kemudian membuat leaflet dan poster dia kasih 4 hari. Karena hunting-hunting di internet, mendesain, mencetak ya. Ya sudah bolehlah. Ya, kemudian membuat kartu pencatatan dia kasih 2 hari. Melatih kader. Karena ini minimal adik-adik kalau ke lokasi, aduh, gimana tadi? Ya, kalau ke melatih kader itu minimal 3 lokasi, sehingga diberikan waktu 3 hari, 3 atau 4 hari apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga kasih 3 atau 4 hari. Selebihnya adik-adik, bapak, adik-adik yang guru, ini actionnya ini hampir 3 minggu. Kan ini 5 minggu kita, 30 hari kerja efektif. Ya selama 2-3 minggu itu apa yang kita lakukan? Mengajar. Taruhlah guru yang mengajar. Apakah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu satu tema, satu topik? Masa 3 minggu itu perkalian terus kalau matematika? Apakah nggak ada pengurangan atau nggak ada penambahan? Masa 3 minggu pengurangan terus, kan nggak mungkin. Nah, dari sini maka adik-adik jangan membuat hanya satu media. Masa 3 minggu medianya cuma satu, itu terus, kan nggak elok gitu ya. Ya metodenya boleh satu, tapi yang lainnya media kan. Metodenya boleh 2. Untuk mengisi ini, ya. Bagi adik-adik yang OPD misalnya, atau kesehatan, memberikan penyuluhan. Memberikan penyuluhan itu minimal 3. Ya, 1 di puskesmas, 2 di posyandu. Selebihnya apa? Selebihnya kita kasih edukasi bagi pasien yang datang ke puskesmas. Ya. Sehingga kita memenuhi kegiatan dalam 1 bulan. Dan yang 2 hari terakhir adalah untuk evaluasi hasil penyuluhan. Ya. Kalau untuk adik-adik yang ambil aplikasi, ini adalah input data, input data, input data, input data selama hampir 3 minggu. Makanya kalau input datanya sedikit, dipertanyakan, masa 3 minggu cuma 2 orang, datanya 2 orang kalau kepegawaian yang diinput gitu ya. Ya, ini dasar inilah adik-adik bagaimana kita membuat sebuah kegiatan. Ya. Ya, jangan terlalu ringan kegiatan kita. Ya.
Jadi kita berpikir perfect, ya. Ya itu tadi pertimbangannya. Saya sudah lupa backgroundnya ya. Yang jelas ada guru di sini, Pak Dian guru kan? Iya, saya masih ingat. Yang OPD siapa ya di sini? Saya, Pak. Oh, Pak Ayatullah. Sama siapa lagi? Saya, Pak. Oh, Pak Dian itu guru. Pak Maman apa? Perawat, Pak. Oh, kesehatan. Ya. Bu Selasni guru ya? Bu Yuyun pertanian. Bu Yustika apa? Guru, Pak. Guru. Pak Lukman? Guru, Pak. Guru. Guru. Ibu Humrah? Guru, Pak. Guru. Bu Pak Anu Hairullah? Dinas Perikanan, Pak. Oh, perikanan, pertanian. Ini Bu Dokter ini di rumah sakit atau puskesmas? Di rumah sakit. Rumah sakit. Kesehatannya 2 berarti ya. Pak Maman dengan Ibu Ayu. Pertanian 1, peternakan 1. Perikanan peternakan Pak Hairullah. Perikanan, Pak. Perikanan 1, pertanian 1. Ya. 4 OPD, 6 guru. Ya, kalau yang ini kesehatan ya itu tadi. Kalau mau bikin penyuluhan lainnya apa ya edukasi. Kalau Pak Maman di mana? Rumah sakit atau dinas? Sama rumah sakit dengan Dokter Ayu. Oh, sama-sama di rumah sakit ya. Berarti kecenderungan ke ini ya, database begitu. Tapi kalau Bu Dokter kan substansinya pasti ke arah-arah penyakitnya ya. Nah, kalau memberikan edukasi, jadi nggak boleh tuh di 1 bulan ada kosong-kosong, nggak boleh. Ya. Sehingga kegiatan kita itu kalau mau ideal 6 atau 7. Ya. Itu bagus ya. Kenapa kita harus berusaha terbaik? Karena daripada nanti ujian rancangan adik-adik disuruh nambah, lebih baik logik schedule-nya itu bagus, dapat nilai bagus daripada misalnya nambah ya kegiatan ya masa cuman itu, tapi nilainya adik-adik di rancangan sudah rendah karena belum banyak. Tapi kalau dari awal sudah banyak, langsung tinggi nilainya adik-adik. Strateginya itu. Ya lebih baik bersusah-susah dahulu lah. Oke, bersusah-susah mikir gitu ya. Ya, bukan. Jadi analog kita bawa ke nilai-nilai aneka kan harus disiplin, kerja keras, tanggung jawab itu diterapkan. Ya, diinternalisasi, diimplementasikan terhadap diri kita sendiri. Pak, saya lihat ada loh ininya aktualisasinya yang pernah saya baca di teman-teman yang sudah laksar itu cuma 1. Ya biarin gitu. Ya sudah rezekinya dia gitu. Ya. Kan makin ke belakang makin harus makin bagus gitu ya. Ya, oke. Itu sebetulnya tujuannya bukan hanya melepaskan kewajiban ya dengan laporan ini adik-adik, dengan laksar ini adik-adik lulus, tapi bukan itu ya, tapi dari dalam hati kita ini tumbuh sesuatu yang baik. Ya oke Pak Dian silakan. Ya, izin Pak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan Pak, saya kan di sini sebagai guru dan 5 orang lainnya 6 kita. Berarti kita aktualisasinya mungkin dalam proses pembelajaran seperti itu. Berarti pada saat kegiatan itu misalnya betul tadi itu kan harus ada konsultasi mentor 1 hari. Kemudian apakah boleh nanti dilanjutkan dengan pembuatan perangkat 4 hari, kemudian pembuatan alat peraga, selanjutnya action di masing-masing kelas. Apakah setiap hari kan kita ngajar ini Pak? Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai dengan selesainya seperti itu. Terima kasih.
Oke. Membuat RPP itu kan skenario selama sebulan. Iya, Itu iya. bisa 2-3 hari membuat RPP-nya. Kalau guru itu kan ya awal konsultasi mentor itu boleh kegiatan, boleh tahapan kegiatan. Kemudian membuat RPP ya 2-3 hari. Karena hunting-hunting di internet, ya membandingkan referensi dan sebagainya. Nah, bagaimana apa yang saya kerjakan di dalam 2 minggu terakhir itu, 3 minggu ya kalau di schedule tadi. Apa yang saya buat di 3 minggu itu dibuat RPP-nya. Skenario-nya minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Ya nggak usah terlalu tebel itu RPP ya. Yang penting inti-intinya, bukan RPP yang Bapak Ibu guru yang tebel-tebel itu, RPP yang tebel-tebel itu. Ini lebih ke skenario pembelajaran. Oh iya, siap. Ya, skenario 1, skenario 2, maksudnya minggu ini skenario 3. Ya, tema-temanya kan Bapak Ibu tentukan kan. Minggu 1, misalnya di dalam 1 bulan ini temanya apa. Pembelajaran masing-masing kan harus IPA ya IPA, IPS kelas berapa, harus tertulis di situ sehingga orang lain tahu ini kelas 5, permasalahannya di sini, yang akan dibuat ini. Apalagi tadi Pak Dian ada 2 loh tadi pertanyaannya. Satunya apa ya? Alat peraga, Pak. Oh ya, alat peraga. Ya di 2 hari boleh lah. Kalau 1. Tapi ada temennya Bapak Ibu guru, dia metodenya 1. Medianya dia buat 9. Tapi dibuat untuk 1 semester ini. Tapi yang digunakan untuk aktualisasi cuma 2. Karena dia bilang, saya bingung isi waktu, Pak. Sudah, aja bikin media banyak-banyak supaya 1 minggu. Dia bilang gitu, ya sudah. Jadi waktu ujian akhir dia tunjukkan ini medianya, di foto-foto kan. Yang diperagakan 1, 2. 1 apa 2. Berarti begini Pak, saya mau tanya lagi. Ya. Berarti nanti kita masukkan di sekolah itu kan ada jadwal pembelajaran, Pak. Apakah kita menyusun itu RPP itu sesuai dengan jadwal pembelajaran di sekolah? Kan biasanya kalau orang masuk itu kelas 9 2 kali, kelas 8 2 kali, kelas kelas 7 2 kali, itu pun ada biasanya hari yang free, Pak. Apakah setiap hari itu harus mengajar atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Iya. Kayaknya tidak, Pak, sesuai dengan ininya saja, jadwalnya saja. Tapi hari yang kosong untuk apa ya? Untuk memeriksa penugasan, ya, Pak. Kayak kita lapsarit itu loh, ada sinkronus, asinkronus itu. Nanti di tahapan ditulis. Kan itu tadi schedule cuman kegiatan, tahapan-tahapannya kan nggak nampak ini. Oh iya. Ini sebentar ya. Kayak ini Pak, dia melatih kader, kan nggak nampak dia kalau dia tiga kader yang dikunjungi ya 4 hari ini kan ada tahapan-tahapannya di sini ya. Ya kayak menyuluh ini kan cuma 3 kali, terus ada edukasi sehingga dia nggak nampak dijelaskan di sini, nanti di rancangan di paparan berarti Pak ya, di perlengkapnya. Iya. Nanti di atas baru nampak, di sini baru tahapan-tahapannya itu baru nampak. Iya. Buat kayak ini sinkronus asinkronus penugasan. Kan misalnya pertama ya. Pertemuan berikutnya Bapak ambil tugasnya, nanti kalau pas jedanya dia Bapak pakai memeriksa penugasan. Oh, sih. Yang penting ada kegiatan lah, walaupun tidak sehari. Karena yang penting ada tercentang. Karena kita beda Pak dengan guru kelas. Kalau guru kelas itu biar setiap hari Pak mengajar.
Karena dia kan Kayak, iya, kalau guru kalau kita kan pelajaran, guru mata pelajaran. Iya, enak malahan guru mata pelajaran, Pak. Iya, Diulang makanya lagi ke kelas lain kan, Iya. topiknya masih sama, metodenya masih pakai yang sama. Yang guru kelas itu hari-hari berganti, susah juga. Banyak Kalau perangkat guru yang mata- bikin, Pak. Kalau guru kelas ambil anu juga, satu materi saja. Yang nilai KKM-nya rendah, yang mana yang paling dominan. Ya, itu yang diambil. Pokoknya buat yang spesifik, jangan bikin berat-berat diri, jangan terlalu. Ya, ini laksanakan kan sebuah proses. Orang yang mengikuti proses dari awal hingga akhir, insya Allah lulus. Tapi biar pintar, kalau sering bolos, yang nggak lulus. Oke. Oke, ada lagi? Ada. Ya, Pak Lukman, silakan. Pak, terima kasih. Keterkaitan dengan tugas, Pak, tugas. Oh iya, silakan. Di sini kan membuat kegiatan, nanti contoh nanti kegiatan aktualisasi minimal 3 kegiatan. Isu yang masalah atau isu yang akan kita angkat ini yang mana, Pak? Maksudnya atau kita cari yang dominan, Pak. Oh ya, berarti yang berdasarkan analisis isu yang agenda 1 atau Bapak ini yang akan digunakan untuk rancangan supaya ada saran masukan. Nanti di agenda 3 juga itu juga ada saran masukan di situ. Berarti yang kita buat ini yang insya Allah kita rencanakan ya, Pak? Iya, insya Allah kita rencanakan. Saya anggap tadi, Pak. Iya, dianggap itu yang dominan. Kan Bapak punya pemikiran kan, permasalahan di tempat kerja saya itu 1, 2, 3. Kayaknya yang saya mau angkat yang 2 deh gitu ya. Maka Bapak kasih skor-skor, dia yang tertinggi. Kan Bapak yang baskor. Oh iya. Saya anggap Pak yang isu yang kami paparkan tadi, Pak. Oh iya, yang di sekolah. Tidak. Kemudian yang kedua ini, Pak. Yang kedua ini, Pak, terkait dengan kekhawatiran saya dari tugasnya Bapak perkelompok tadi. Kebetulan nama saya tidak sempat ditaruh di apa? Pak Lukman tadi. Iya, Pak. Mungkin ada kesalahan, jadi barangkali oh iya, Bapak bisa. Saya ingat nanti kalau saya memberikan penilaian. Atau bisa dikirim ulang nanti konsep tugasnya, Pak. Ya, makasih, Pak. Iya, jangan-jangan saya lupa apa saya periksa mana namanya Pak Lukman. Tapi ingat Pak, insya Allah ingat. Kelompoknya Pak Lukman itu nama Bu Dokter tadi kan. Ya. Oke, jadi yang ini yang kira-kira jadi dari agenda 2 ini sudah fokus yang akan kita aktualisasikan supaya nggak 2 kali kerja Pak Lukman. Ya, taruhlah kemarin waktu agenda 1 masih simulasi. Kalau yang ini konsultasi memang sama mentor supaya nggak 2 kali kerja. Nanti di agenda 3 pakai yang konsultasi dengan mentor itu. Nanti sudah aktual ini coaching sudah jadi Bapak Ibu. 11 hari bisa tidur itu. Sudah selesai kan? Ya, silakan Pak Dian. Makasih Pak untuk yang kedua kalinya Pak. Ini kan terakhir kemarin ada sosialisasi tatap muka. Jadi sosialisasi apa? Sosialisasi tatap muka di sekolah seperti itu. Oh iya. Penyampaian terakhir itu mulai hari Senin sudah mulai masuk tatap muka. Jadi yang kita permasalahan kemarin masalah BDR itu mungkin bisa dirubah tidak Pak? Apanya? Dia punya kasus ini kan kemarin diambil permasalahannya. Oh bisa. Pembelajarannya daring seperti itu kan. Ternyata mulai hari Senin ini sekolah itu sudah mulai buka sekolah. Tidak mungkin lagi kita mau angkat itu pembelajaran daring. Seperti itu. Mungkin kita angkat pembelajaran di sekolah terkait dengan model pembelajaran seperti itu untuk mengaktifkan siswa. Iya. Oke. Jadi gini, sebetulnya tidak wajib harus. Yang saya pikirkan itu efisiensi pemikiran, efisiensi tenaga. Itu adik-adik ke mentor aja dulu.
supaya fokusnya ya itu langsung bersambung. Itu pemikiran saya untuk membantu supaya adik-adik nggak berulang-ulang, agenda satu lain, agenda dua lain, tiga lain, nanti rancangan lain capek gitu ya. Ya supaya nggak capek itu tadi sama penugasan individu di agenda 2 sama dengan penugasan individu di agenda 3. Hanya persepsi dari cara pandang dari agenda 2 dan agenda 3 ini yang beda, itu saja. Kalau agenda 2 dari tahapan kegiatan, kalau agenda 3 dari kegiatannya. Kenapa? Supaya adik-adik itu nggak terlalu banyak kerja, itu saja intinya. Tapi kalau mau berubah-berubah ya nggak apa-apa. Bahkan 2 hari sebelum seminar adik-adik boleh berubah rancangan itu. Misalnya kalau sudah konsultasi nih sama pembimbing, begitu 2 hari sebelum ujian mentor tiba-tiba bilang, jangan yang itu, tidak bagus. Ini saya baru punya ide bagus. Terpaksa berubah, padahal sudah kurang 2 hari. Tapi adik-adik saya minta jaga hubungan baik dengan mentor. Ya. Karena mentor itu sangat menentukan gitu. Mentor juga memberikan nilai yang besar ya, 20%. Ya. Oke. Tapi kan semua mendukung, nggak ada yang nggak mendukung tadi saya bilang ya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi? Ya, kalau nggak ada sehubungan dengan penugasan ini, adik-adik ya kalau sempat ya WA lah mentornya Bapak Ibu ya supaya 1 kali kerja, nggak 2 kali. Ya. Terus kita ketemu hari Selasa ya, pendalaman materi hari Selasa. Jadi satu-satu di sharingkan kita, ada masukan dan saran dari teman, dari Bapak, supaya semakin hari bayangan rancangan kita itu makin sempurna. Ya, kita berbagi, nggak semua belajar gitu ya. Nggak ada yang, aduh saya punya jelek, jangan berpikir gitu. Malahan kalau banyak kurangnya enak. Banyak teman-teman yang bantu kan. Aduh sudah Jo, mengantuk. Besok Jo, di presentasi diperbaiki sama-sama teman. Kan ini hanya latihan-latihan kan, belum hari hanya. Ya oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas waktunya ya. Ini teman-teman sudah lihat-lihat jam, saya lihat tadi ini di Zoom. Sudah sering Pak Maman lihat jam, Pak Dian lihat jam. Sudah mau malam mingguan ini, sudah 5:30 ya. Kenapa Pak Yamin lu? Ada tamu Pak tadi. Yamin, oh lupa ini. Oke. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu saya kembalikan ke Ibu evaluator ya, Ibu Rizky. Ya. Lengkap ini evaluatornya Bu Rizky, Pak Acep dan Bu Emi dan Pak Reza, ada semua 4. Iya Pak, kebetulan lengkap ini Pak. Iya. Saya biasa hilang-hilang ini Pak. Kalau di sini selalu lengkap Pak. Iya. Oke. Ibu Rizky leader kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Yamin yang sudah memberikan materi dan penjelasannya terkait agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik ya oleh teman-teman semua. Karena sekarang kita sudah masuk tahap pembuatan kegiatan dan skenario pembelajaran ini mungkin akan mengantarkan teman-teman semua kira-kira isu apa yang akan diangkat untuk menjadi aktualisasi teman-teman semua. Ya, baik. Iya, Bu Rizky, makasih. Dari kami evaluator. Halo Ibu Emi. Pak Acep. Bu Rizky. Mohon maaf baru bergabung dengan stasiun 2. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kemarin ini saya diajak Ibu Rizky ke PKA, makanya nggak muncul di kelas ini kan. Iya, kita culik dulu Pak Yamin kemarin.
Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan dari tim evaluator, silakan. Silakan Pak, dari tim Gegana ini. Pak Yamin mungkin sudah mau bermalam minggu dengan Ibu atau teman-teman, Ibu Pak Dian, Ibu Selasni mungkin. Pak Acep itu yang mau malam mingguan, Bu Rizky. Oh iya, Pak Reza. Pak Acep sama Reza itu yang malam minggu. Malam minggu di mana? Sudah keluar dari rumah sakit Pak Acep. Belum, besok. Oh, besok. Oh, berarti bermalam minggu di rumah sakit Pak Acep ini. Malam minggu di sini. Oh, ini siapa gelang. yang sakit? Saya, Bu Rizky. Ini gelangku dan. Nada. Anak pertamanya. Nah, tadi hari Jumat masuk, tapi sudah. Bisa di stop record juga ini. Siapa namanya? Yang merekam. Oh ya, recordnya di stop dulu.